kawan-kawannya yang telah mewujudkan patung Maria diangkat ke surga ini, Maria Assunta. Pekerjaan ini untuk bukan
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Saya haturkan selamat datang kepada para Bapak Uskup yang terkasih, kepada para suster, bruder, frater, dan para romo, ibu bapak, saudari-saudara, dan anak-anakku yang terkasih pula. Selamat sore dan berkah dalam. Maria Assumpta, Gua Maria Kerep, Ambarawa. Allah adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena kasih, Allah menciptakan semesta alam dengan cara yang mengagumkan. Namun karena kasih-Nya juga, Allah menebus dunia yang berdosa dengan cara yang lebih mengagumkan. Meskipun kasih Allah ditolak oleh manusia karena dosanya, Allah tetap kreatif menyelamatkannya. Karena itu, cara yang tidak mungkin bagi manusia dipilih oleh Allah untuk memilih seorang perempuan
menjadi bunda putranya. Nama perempuan itu Maria. Karena rahmat kasih Allah, Maria penuh rahmat. Dan karena kesediaannya menerima rahmat kasih Allah, Maria penuh iman, yang ia nyatakan dengan rendah hati, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kesediaan ini dinyatakan dan diwujudkan dalam kesetiaannya mengikuti putranya melalui jalan duka cita. 7 peristiwa dari jalan duka cita itu terlukis pada tataan patung ini. Relasi antara Maria dengan Yesus, anak Allah yang maha tinggi, begitu istimewa, sehingga Maria dilindungi oleh perisai kasih Allah sejak dikandung. Karena itu Maria dikandung tanpa dosa. Begitu juga akibat dosa, yaitu kematian, tidak merusak relasi Maria dengan Yesus yang disebut kudus dari Allah. Karena Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Dan pada saat yang dikehendakinya, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Maria menerima buah kebangkitan itu. Maka Maria pun secara utuh, jiwa raganya diangkat ke surga. Maria disebut Maria Assumpta. Hari Raya Maria diangkat ke surga dirayakan pada tanggal 15 Agustus. Pada tahun 1954, tahun Maria, mengenang 100 tahun dogma Maria terkandung tanpa noda, Gua Maria Kerep Ambarawa diresmikan dan diberkati sebagai tempat ziarah oleh Uskup Agung Semarang, Monsignor Alberto Sugio Pranoto SY. Kasih Allah dipancarkan melalui Kristus, seperti matahari yang diterbitkan oleh Bapa di surga, bagi orang jahat dan bagi orang baik. Dan Maria, seperti bulan, menjadi pantulan kasih Allah, bersinar juga bagi orang jahat agar bertobat dan menjadi baik, dan bagi orang baik agar semakin baik. Dari waktu-waktu diteguhkan pengalaman iman Maria akan karya penebusan Allah. Sejak Maria bersedia menjadi bunda putranya yang digedungkan oleh Maria. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Saudari-saudaraku terkasih, pada minggu yang lalu di tempat ini ada silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan pemerintah setempat, mempersiapkan peristiwa yang besar ini. Pada malam itu saya bacakan puisi dari kumpulan puisi Pusaran Cinta, karya Kyai Budi Harjono, berjudul Ku Gandeng Tanganmu. Pak Kyai mempunyai pesantren dengan ratusan santri, dan yang dikembangkan adalah pengalaman akan Allah oleh suatu kelompok muslim yang menamakan diri kelompok sufi. Maka segala yang dikatakan, yang diwujudkan berdasarkan pada kasih. Dan begitu para santri dilatih untuk membuat dan meragakan tarian kasih, yaitu tarian sufi Pusaran Cinta. Ku gandeng tanganmu. Kawan, ku gandeng tanganmu dalam titian cinta ini. Kehadiranmu menepis kecacatanku. Seketika kita abaikan kecemasan ini. Di bawah lengkung kubah langit bertabur cahaya. Di taman dunia dengan 7 warna ini, kita tatap bersama paras cantiknya. Di setiap sudut hamparan bumi, menjelma sajadah-sajadah kita dalam ketersungkuran hati. Jangan bersedih, selalu tersedia harapan. Jangan putus asa,
benih cita selalu ada. Jangan menangis, sementara genderang cinta menggema. Bukankah lolongan panjang patah hati kita adalah jalan menuju sang cinta? Dan keterpenjaraan dunia ini adalah kedemawar bagi kita. Mari kawan, kita jalan bersama. Rumusan-rumusan itu menjadi indah karena apa? Karena keluar dari lubuk hati yang penuh cinta. Diungkapkan dengan tarian indah yang juga keluar dari lubuk hati yang penuh cinta. Romo Budi Purnomo mengiringi tarian suwi itu dengan lagu Nderek Dewi Maria. Suatu kolaborasi Katolik dan Muslim yang indah. Dan itu terjadi. Semoga dari tempat ini tersebar berkah dari Allah untuk seluruh dunia. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pemberkatan air, garam, dan lilin yang akan digunakan untuk memberkati patung Maria Assumpta ini. Mas Yusi, air dari Lourdes sudah dicampurkan? Sudah. Ya. Bapa yang Maha Kudus, rohmu menyelang-layang di atas air untuk menguduskannya dan untuk menumbuhkan yang baik darinya. Curahkanlah rohmu ke atas air ini, supaya air ini menjadi tanda kelahiran kami kepada kekudusan. Ya Allah Bapa, seperti Engkau menumbuhkan segala yang hidup dengan air, tumbuhkanlah kami kepada kesucian dan perantaraan air ini. Ya Allah Putra, Engkau menumbuhkan hidup ilahi di dalam hati manusia. Segarkanlah rahmat-Mu itu dalam hati kami dengan perantaraan air ini. Ya Allah Roh Kudus, Engkau menumbuhkan pertobatan dan pengudusan di dalam hati manusia. Sucikanlah kami dari dosa dengan perantaraan air ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menyuruh Nabi Elisa mencampurkan garam ke dalam air, supaya air itu memancarkan kesehatan dan kesuburan. Dengan rendah hati kami mohon, tunjukkanlah kasih sayang-Mu dan berkatilah garam ini, supaya barang siapa diperciki dengan air yang dipancuri garam ini, diluputkan dari serangan setan dan diteguhkan oleh kehadiran Roh Kudus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pemberkatan lilin. Sini, Monsinyur. Ini kan? Ini kan? Ini ya. Monsinyur. Tuhan, kami mohon kepadamu, berkatilah dan sucikanlah lilin ini dan lilin-lilin umat-Mu. Semoga cahaya Kristus yang telah bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan budi, dan semoga dengan perlambang perarakan lilin menuju altar kudus-Mu, peziarah hidup kami Kau terangi dengan sinar cahaya-Mu, ialah Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Siap? Lilin. Upacara dilanjutkan dengan pemberkatan patung Maria Assumpta diiringi lagu Maria Assumpta, Gua Maria Kerep Ambarawa. Lilin bisa dimulai dinyalakan. Embernya 2, Yosi. Pak Yun ada. Lagu Maria Assumpta, Gua Maria Kerep Ambarawa khusus dibuat diciptakan oleh Saudara Putut Putiantoro untuk acara peristiwa yang begitu penting ini.
Maria Assumpta. Lilin mulai bisa dinyalakan.
doa pemberkatan patung.